Baik, seperti yang kita sudah lalui beberapa waktu yang lalu, bahwa beberapa minggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung dan kita juga merayakan kebangkitan Yesus, yaitu hari Paskah. Nah, ada satu poin besar kenapa lalu Jumat Agung dan kebangkitan itu menjadi penting dan menjadi sangat kita butuhkan dan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Semuanya adalah karena yang dikatakan disebut dengan dosa. Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Arti daripada kehilangan kemuliaan Allah adalah kehilangan unsur-unsur dari Allah dalam kehidupan setiap kita. Allah itu punya rencana yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya adalah semua yang baik. Dia merindukan supaya anak-anaknya hidup dalam kodrat ilahinya. Ketika kita berkeluarga yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik dalam semua tanggung jawab kita. Apakah kita kuliah, apakah kita bekerja, semuanya menjadi baik. Tapi di sisi yang lain kita semua tahu bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dan kita juga sudah melakukan dosa. Setiap orang telah berbuat dosa, bahkan dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, akibat dari dosa ini sangat serius. Alkitab mengatakan bahwa kehilangan kemuliaan Allah itu artinya manusia kehilangan campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Alhasil, lalu semua kehidupan kita menjadi kacau dan menjadi rusak. Pekerjaan kita tidak baik, kehidupan pribadi kita tidak baik, kehidupan suami istri berantakan, orang tua anak saling menyalahkan, seperti yang dulu terjadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu terjadilah saling menyalahkan di antara mereka, dan akhirnya bahkan dilanjutkan dengan Kain membunuh Habil dan sebagainya. Terjadi berbagai macam kejahatan dan akibat daripada dosa. Sakit penyakit, kesengsaraan, percideraan satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain, sehingga alih-alih kita menikmati akan surga yang ada di dunia, tapi semua justru yang menyakitkan dan semua yang tidak baik itulah yang kita alami. Nah, itu adalah yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kehilangan campur tangan Tuhan dalam hidup setiap kita, kehilangan berkat Tuhan, kehilangan atmosfer surgawi, kehilangan campur tangan surga dalam kehidupan setiap kita. Padahal Tuhan ingin supaya kita kembali kepada kodrat ilahinya, kita kembali kepada tujuan ilahinya. Tapi karena dosa memporak-porandakan semuanya, ya, ibarat rumah itu lalu tidak pernah dibersihkan, tidak pernah diperbaiki, jadi semuanya menjadi berantakan. Nah, itulah akibat dosa dalam kehidupan keseharian kita. Semuanya menjadi tidak menyenangkan dan semuanya menjadi kacau. Dan pada puncaknya, upah dosa di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Maut itu ialah kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu tidak terbayangkan dan kita semua tidak ingin mencobanya, karena tidak ada kata mencoba untuk kata maut dan neraka. Sekali masuk kita tidak akan pernah keluar lagi. Dan itulah akibat dosa. Ya, kita kehilangan campur tangan Tuhan dan ujungnya adalah maut, kematian kekal di dalam neraka yang tidak pernah padam. Nah, itulah alasan kenapa lalu ada hari Jumat Agung. Kenapa Yesus harus mati lalu untuk menebus dosa saudara dan saya. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita.
Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa dia menebus dosa kita. Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan dia telah mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa sebagai seorang hamba dan sebagai seorang manusia. Dia taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, ada satu keadaan yang saya pikir bagi Tuhan itu sebuah dilema. Di satu sisi bahwa Tuhan itu adil. Setiap perbuatan harus mendatangkan akibat atau ganjaran. Upah dosa adalah maut. Itu ketentuannya. Jadi siapapun yang berbuat dosa itu akan berakhir dengan maut. Nah, di sisi yang lain Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, bagaimana supaya dia tidak melanggar keadilan yang dia tetapkan, tapi dia juga bisa melaksanakan dan mengimplementasikan kasih kepada manusia. Karena itulah di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, bukan benda yang dia kasihi, tapi saudara dan saya. Karena demikian dia mengasihi isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, manusia berbuat dosa, manusia harus menerima akibatnya, dan manusia harus menerima upahnya, yaitu maut. Kecuali ada yang mau menggantikannya. Ada yang mau menggantikan dan mau menebus. Nah, karena itulah Yesus harus menjadi manusia. Karena yang bisa menerima akibat dari dosa yang saudara dan saya lakukan, itu adalah manusia, tidak bisa malaikat. Tidak fair kalau malaikat. Ya, malaikat tidak bisa disalib, dipaku tembus semuanya. Ya, karena dia adalah makhluk roh, disalib juga tidak ada efeknya apa-apanya. Harus manusia, karena itulah Tuhan datang sebagai manusia. Supaya apa? Dia merasakan semua keluh kesah, kesakitan, dan kesengsaraan manusia. Karena itulah dikatakan bahwa di dalam perjalanan menuju Golgota, dia dianiaya, dia ditindas, dia dihina, dia diperlakukan tidak adil. Semuanya itu sebetulnya adalah untuk menggantikan saudara. Tuntutan dosa atas hidup saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara, Alkitab mengatakan ditimpakan kepada Yesus. Jadi yang Yesus lakukan, Yesus alami dalam perjalanan di kayu salib dan sampai disalibkan, itu adalah semua tuntutan dosa, semua akibat dosa yang kita lakukan, yang harusnya saya dan saudara yang menanggungnya, lalu Yesuslah yang menanggungnya. Itulah kenapa ada istilah Yesus mati bagi saya. Yesus menebus dosa-dosa saya. Dia membayar dosa-dosa kita yang harusnya mendatangkan kesengsaraan dan maut. Dia membayar ini. Ya, misalkan kita kemana, katakanlah kita ke Pegadaian, ya kita ingin menggadaikan handphone ini, kita gadaikan ke Pegadaian. Nah, untuk saya bisa mendapatkan handphone ini kembali, harus ditebus dengan pokok hutang dan mungkin dengan bunga-bunganya. Katakanlah oke, 5 juta. Harus ada yang membayar 5 juta, baru HP ini saya bisa miliki kembali. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya hidup dalam dosa, telah berbuat dosa, itu tuntutannya adalah kesengsaraan dan maut. Nah, harus ada yang menebus, harus ada yang menggantikan, harus ada yang mewakili, yaitulah Yesus. Dan Yesus harus dalam keadaan sebagai manusia, sehingga dia merasakan persis. Ya, banyak orang yang menggambarkan berbagai macam kesakitan, pembuluh darahnya pecah semuanya, remuk semuanya, tubuhnya dicerai-beraikan, lalu darahnya dicurahkan semuanya. Itu semuanya menggambarkan dia kesakitan sebagai manusia. Bahkan Alkitab katakan dia taat sampai mati. Ya, bukan sampai koma. Karena kalau sampai koma penebusan itu tidak jadi, itu batal. Harus sampai mati. Ketika sampai mati lalu penebusan itu terjadi.
Semua tuntutan hukum dosa dipenuhi oleh Yesus. Itulah sebabnya saudara dan saya terbebas dari tuntutan dan kutuk dosa. Karena apa? Karena kematian Yesus, dia taat, dia mati sampai di kayu salib.